duit gitu. Nanti karena kita ngerasa kenal kan, misalnya kayak aku ke Mas Demis atau Mas Ai, oh ya memang bener-bener searjen itu. Jadi ngerasa kayak kenal, oh tiap hari juga ketemu di kantor, nanti minta aja gitu langsung di kantor. Tapi ternyata enggak, aku gak pernah minjem segala macam. Apalagi kalau nomor gitu. baru ya, coba aja cek lah, pakai cek yang apa yang kita ketahui aja gitu. Biasanya dia kan jawabnya, kalau misalnya jawabnya udah muter-muter ya kita pasti curiga lah. Coba apa yang kira-kira orang lain nggak tahu, kita doang yang tahu gitu. Ya. Emang itu ya faktor kita harus menyelidiki gitu ya. Jadi karena ngerasa bahwa duit itu adalah hasil kerja keras, capek ya kan, yang udah ada peruntukannya. Jadi kalau untuk hal-hal yang tidak penting itu tadi ya tidak perlu dikeluarkan ya. Gitu aja Sobat Cuan. Kira-kira Sobat Cuan punya story terkait ini nggak? Atau mungkin ada saudaranya, temennya gitu ya. Tapi hati-hati ya, karena memang semakin digitalisasi makin oke, makin masif, makin canggih, malah makin berbahaya sebenarnya. Hati-hati main hati, apalagi main api. Terima kasih banget udah denger ini. Jangan Indonesia. Indeks harga saham gabungan melesat pada perdagangan Selasa kemarin dengan penguatan lebih dari 1% dengan posisi berada di atas level psikologis 8.100-an di tengah pantauan akan sentimen domestik yang mulai meredah. Para pelaku pasar pun mulai tampak yakin untuk melakukan aksi buy on weakness di pasar modal. Lantas seperti apa pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga rupiah di perdagangan tengah pekan ini? Selamat pagi, selamat datang di Squawk Box bersama saya Syarifah Rahma dan berikut topik utama pilihan redaksi. Wakil Menteri Keuangan Jude Agung mengungkapkan pemerintah menargetkan ekonomi pada kuartal pertama 2026 bisa tumbuh ke level 5,6% secara tahunan dari target titik acuan atau baseline pada 3 bulan pertama tahun ini di level 5,5%. Dan hari ini Squawk Box akan mengulas prospek ekonomi Indonesia serta dampak aksi sejumlah lembaga asing seperti Moody's Ratings dan FTSE Russell pada persepsi investor terhadap pasar keuangan domestik bersama dengan Investment Director Sukor Asset Management Dimas Yusuf. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memperkirakan Indonesia akan mengirim sekitar 8.000 pasukan ke jalur Gaza Palestina sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC pada Rabu 11 Februari waktu setempat. Keduanya akan membahas program rudal balistik Iran. Pemirsa, kita awali Squawk Box pada pagi hari ini dengan informasi dari Bursa Eropa pada penutupan 10 Februari waktu setempat. Bursa saham Eropa melemah di akhir perdagangan kemarin di tengah banjirnya rilis laporan keuangan perusahaan. Kita simak beberapa perusahaan Eropa merilis laporan keuangannya. Salah satunya Philips, perusahaan mencatat pertumbuhan pesanan hingga 6% dan berbalik laba setelah merugi pada tahun 2024. Kinerja cantik ini menghantarkan saham Philips melonjak 12,2%. Namun sayang peningkatan saham Philips tidak mampu mendongkrak bursa Eropa sehingga tetap berakhir melemah.
Di mana kita lihat di sini untuk DAX terkoreksi di 0,11%, FTSE berada di pelemahan 0,31%, sementara CAC 40 cenderung sideways dengan penguatan tipis di 0,06%. Pemirsa, kita beralih ke negara paman Sam, di mana bursa saham Amerika Serikat Wall Street ditutup mayoritas bergerak melemah. Meski demikian, indeks Dow Jones berhasil menguat dan bahkan mencetak rekor penutupan tertinggi sepanjang masa. Dow Jones menguat 52,27 poin atau 0,1%. Dow Jones sempat mencatat rekor intraday ketiga beruntun pada sesi tersebut. Pencapaian ini terjadi setelah indeks melampaui level psikologis 50.000 untuk pertama kalinya pada pekan lalu. Namun pergerakan indeks lainnya terbebani oleh sentimen negatif dari sektor retail dan keuangan. Saham retail besar mengalami tekanan cukup dalam seperti Costco jatuh lebih dari 2% dan Walmart juga merosot lebih dari 1%. Kekhawatiran terhadap ancaman kecerdasan buatan atau AI terhadap sektor keuangan juga menekan pasar. Hal ini bermula setelah platform teknologi Altruist meluncurkan alat perencanaan pajak berbasis AI terbaru. Kabar tersebut memicu aksi jual pada saham-saham jasa keuangan konvensional. Saham LPL Financial anjlok hingga 8,3%, saham Charles Schwab merosot 7,4%, dan Morgan Stanley turun lebih dari 2%. Dan kita simak pergerakan untuk bursa Wall Street di mana Dow Jones tampak menguat di 0,10%, S&P 500 dan juga Nasdaq terkoreksi masing-masing di 0,33 dan juga 0,59%.